Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menyaksikan segala-galanya, Maha mendengar segala sesuatu, Maha mengetahui, dan Dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allah Maha dekat, Maha menyimak apapun yang diucapkan, termasuk dan guru guru kita semua, Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi, semoga Allah merahmati beliau, menyayangi, memberikan usia panjang penuh dengan kebaikan, diberikan nikmat yakin, nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah, dan nikmatnya hidup bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga dari apapun yang menghijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yai, mohon izin sejenak ya, ini memberikan sambutan. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita menyimak uraian dari guru kita, ada hal yang menarik selama tawaf. Tawaf itu adalah ibadah yang hijab antara ikhwan dan akhwat, laki-laki perempuan Islam, benar-benar berbeda dengan pada waktu salat yang serba dijaga. Dalam tawaf, apalagi ketika sedang ramai, itu sulit untuk memisahkan, padat. Namun mengapa tidak terjadi perkelahian antara yang sedang tawaf, saling marah, bertengkar, ataupun pelecehan, perbuatan yang tidak senonoh? Jawabannya sederhana, karena semua tujuannya sama. Tawaf itu tujuannya satu, melaksanakan ibadah agar diterima oleh Allah, sama-sama mencari keridhaan Allah. Dan walaupun sangat rapat, sangat mungkin terinjak satu sama lain atau terdorong, terjepit, tapi semuanya kesibukannya sama, yaitu zikrullah ta'ala. Makin khusyuk zikirnya, maka tidak ada tuh amarah-amarah, kecenderungan jadi pemaaf, sangat memaklumi keadaan. Dan semakin kuat zikirnya, syahwat juga semakin terkendali, pandangan semakin terjaga, sikap semakin menjaga diri. Ya, semua ini adalah hadiah dari Allah. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sekalian, oleh karena itu, jikalau tujuan kita semakin bulat, hanya Allah saja, hanya Allah, semua kesibukan ini hanya Allah yang maha menatap, yang kita cari keridhaannya. Sibuk dengan keinginan disukai Allah, dicintai Allah, lalu sekuat tenaga lisan selalu menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Pikiran kita ingat kepada menafakuri perbuatan Allah, ayat-ayat Allah. Hati kita yakin Allah maha dekat, maha kuasa atas segalanya, maha menentukan, Allah maha menatap, yakin dengan segala janji jaminan Allah. Dan tubuh kita usahakan melakukan hanya yang Allah sukai sekuat tenaga. Maka sebetulnya hadiah dari Allah adalah selain hati kita akan sangat tenang, ya, kemudian pikiran kita jauh lebih jernih, banyak ilham, pemikiran-pemikiran yang manfaat, perilaku kita juga ditolong oleh Allah, lebih terjaga, perilaku kita akan dimudahkan oleh Allah. Lalu ingat kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Dan kalau istiqomah yang kita kejar adalah istiqomah zikrullah, insya Allah selebihnya Allah akan menolong kita bisa istiqomah dalam hal-hal lainnya. Setidaknya seperti yang diminta nasihat, ya Rasul, pelajaran Islam sudah sangat banyak, beri saya satu nasihat yang bisa saya pegang teguh, dijadikan sandaran. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Mekah pas waktu asar sekarang. Jadi ya, mohon izin dulu untuk meninggalkan acara ini. Mudah-mudahan Pak Yai sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana punten kameranya? Ya, alhamdulillah. Izin Ustadznya belum ada. Belum sampai. Nah, udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalaluddin Yai. Kok ini di kamera zoomnya wajah anak kecil ya? Habib salah pasang. Maaf hadirin sekalian. Kita simak bersama uraian dari guru kita sambil kita simak, sambil kita terus doakan beliau. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi sisa usianya. Pak Jaludin, Yai, Pak Yai, kumaha, Ustad? Alhamdulillah. Ya nuhun atuh wilujeng Ustad ya. Izin sholat asar dulu. Ya mungkin nggak bisa lihat, nggak apa-apa. Nuhun bisa antos lami tetep panggilnya. Jazakallah khair. Nuhun wilujeng. Nanti balik ngadoakeun di tebih. Apa-apa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala innal insana khuliqa halu'a. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkehendak, masih menakdirkan kita bertemu lagi di Masjid Darut Tauhid ini setelah 2 tahun lamanya. Saya tidak masuk masjid ini, baru kali ini. Dan alhamdulillah nikmat ditakdirkan masantren di rumah sakit Edelweiss 2 minggu dan alhamdulillah disehatkan lagi dan bisa bertemu lagi di sini. Ketika waktu di rumah sakit tidak ada harapan, lebih-lebih ketika jatuh di kamar mandi terkunci lagi. Untung ada yang mendengar jeritan
karena tidak boleh mengucapkan dikir di WC mah ya, cuma menjerit aja gitu. Dan bertanyanya perawat itu singkat, Bapak bisa buka pintu? Ya jawabannya singkat juga, bisa. Udah aja, tadinya mau dibongkar mungkin. Alhamdulillah. Nah dari situ pula muncul inspirasi bagaimana kita menghadapi hidup lengkapnya, lebih-lebih setelah mendapat undangan dari Darut Tauhid kemarin atau hari apa? Kemarin untuk ngisi sekarang, ngisi Ma'rifatullah. Tapi pikiran itu masih berkisar antara menghadapi hidup karena tidak tahu berapa hari lagi atau berapa jam lagi di dunia ini. Usia sekarang itu tolong hitung ya, lahir itu tahun 71 Hijriah, 1371 Hijriah, sekarang 1443 ya. Jadi berapa? Berapa? Ya? 72. Ya, usia 72. Alhamdulillah masih dipercaya memegang mic gitu ya. Dan yang terasa sekarang itu nikmatnya mendengarkan penceramah atau yang mengaji dari anak muda. Dan ilmunya lebih dari diri sendiri. Dan merasakan diri itu sudah banyak lupa. Di antaranya seperti suka mendengar, nonton MKTV atau MKFM dari Ustadz Mulyadi Al-Fadil, nikmat mendengarnya itu. Bisa dirasakan, coba saja. Nanti kalau sudah tua bagaimana? Benar ente? Yang saya katakan nikmat itu mendengar dari yang lebih muda dari diri kita. Karena susah mungkin di Bandung yang tahu kiai itu yang lebih tua hanya Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid gitu. Cuma itu saja yang tahu, mungkin ada juga tapi yang tahu hanya beliau, itu usianya yang di atas itu. Kembali kepada yang disampaikan tadi, yang terlintas di benak itu bagaimana orang ma'rifatullah menghadapi hidup. Karena manusia secara keseluruhannya termasuk orang kafir dan yang tidak ma'rifatullah, orang yang tidak sholat, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu surat 70 ya, ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah, gelisah. Selamanya gelisah, keluh kesah. Bukan hanya ketika dalam musibah, dalam kesedihan diberitakan akan berdapat kebahagiaan juga gelisah. Seperti
bapak-bapak yang sudah nikah atau ibu-ibu yang sudah jadi istri, yang sudah punya suami, coba ingat-ingat dulu ketika diberi berita akan kedatangan yang melamar gitu ya. Gelisah ya. Padahal dilamar itu enak, akan dinikahkan itu enak, tapi gelisah. Jadi hakikatnya manusia itu gelisah, keluh kesah. Ada yang dikecualikan, lebih panjang bahasannya dari kitab Madarijus Salikin. Menurut pendapat Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau saya tidak salah menyimpulkan, manusia yang ma'rifatullah itu dalam hidupnya tidak ada gelisah, tidak ada keluh kesah dalam keadaan apapun. Hanya 3 pilihannya itu, keadaannya 3. 1, sabar. 2, ridho. 3, syukur. Nah, orang yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, atau yang disampaikan oleh A barusan mah yang dikir, fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku, termasuk di dalamnya ma'rifatlah kepadaku, adkurkum, pasti aku akan membalas ingatmu. Adkurkum asal artinya pasti aku akan ingat kepadamu. Tapi dijelaskan oleh guru saya ketika di pesantren, fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, pasti aku membalas ingatmu. Ingatmu kepadaku, aku akan membalas. Karena supaya tidak, kalau Agi menyampaikannya aslinya begitu, tapi bahasannya menurut guru yang saya belajar dulu, saya sebut namanya, saya pesantren hanya di satu pesantren, Kiai Haji Ahmad Fudhali rahimahullah, di Pasarian Agung Cianjur, namanya pesantrennya Al-Insyirah. Supaya tidak ada paham adkurkum, aku ingat kepada kalian, supaya tidak pertanyaan, berarti kalau saya tidak ingat kepada Allah, Allah pun lupa kepada saya. Tidak begitu. Maksudnya, adkurkum, aku ingat kepada kalian, aku akan membalas ingatmu kepada aku. Akan memberi pahala dikirmu, dan tidak akan sia-sia sekecil apapun ingat kita kepada Allah. Adkurkum, Allah pasti membalasnya. Sekalipun kita tidak ingat kepada Allah, Allah tetap ingat kepada kita. Tidak pernah lupa Allah itu. Nah, orang yang ingat kepada Allah itu bagaimana? Orang yang benar makrifat kepada Allah itu yang bagaimana sikapnya dalam hidupnya itu hanya 3. Sabar, ridho, syukur. Minimalnya kita harus bisa sabar. Kalau sudah bisa sabar, tingkatkan ridho. Kalau sudah bisa ridho, tingkatkan kepada syukur. Apa itu sabar? Sabar itu habsul lisan anis syakwa, menahan lidah, mengendalikan lidah dari mengeluh. Maaf, syakwa dari bawel, ngeyel, comel, rewel, apalagi yang L.
bawel, comel, ngeyel, apalagi rewel, dan banyak lagi yang serupaning itu tuh. Nah ditahan, mau begitu ditahan, apalagi sedang ngaji aja. Alhamdulillah kalau di bagian pria mah suka, saya tidak pernah melihat yang rewel, comel, bawel itu waktu ngaji, tapi kalau di perempuan mah suka ada. Suka ada yang ngobrol saja. Di perempuan atau di kalangan yang dicintai perempuan mungkin. Keduanya, sabar itu menahan hati dari gelisah dan marah-marah, habsul nafsi anil jazai wat tasakhuti, menahan jiwa, menahan hati, menahan ruhiyah dari jaza, dari gelisah dan marah-marah, ditahan. Ketiganya, habsul jawarihi anit tashwishi, nahan organ tubuh, tangan, kaki, kepala, semua organ tubuh ditahan. Anit tashwishi, dari usil. Kepala tidak geleng-geleng yang tidak perlu, tangan juga tidak bergerak pada yang tidak perlu. Semua organ tubuh ditahan. Itu sabar. Ada beban sabar itu, tapi ada beban ditahan itu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, kalau tidak salah, ayat 10, tolong dicek. Silahkan koreksi kalau saya salah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pasti hanyalah orang-orang yang sabar akan dibalas, dan balasannya bighairi hisab, tidak akan terhitung, saking banyaknya orang sabar balasannya itu. Yang harus dihadapi dengan sabar itu sebentar, sebentar. Paling lama selama hidup di dunia, paling lama itu sebentar hidup di dunia itu. Sabda Rasulullah, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Jadi saya sudah diberi bonus 2 tahun ya. Tidak tahu berapa hari lagi. Makanya jangan didoakan panjang umur ya. Karena sudah diberi panjang umur. Sudah lebih dari kekasihnya, lebih dari Rasulullah. Rasulullah itu 65 tahun. Kalau di dalam tarikh Islam yang bahasa Indonesia 63 tahun. Tapi 63 tahun itu 63 tahun Masehi. Saya baca dalam hadisnya, tuwfiya Rasulullah fi khamsin wa sittina sanah. Wafatnya Rasulullah itu ketika umur 65 tahun. Nah, saya sudah 7 tahun lebihnya dari Rasulullah. Makanya jangan didoakan panjang umur ya. Doakan supaya sehat aja. AA juga tadi mendoakannya supaya sehat. Dan sehat itu hanya diberikan kepada yang panjang umur juga ya. Ya, doanya yang simpel, sehat aja. Panjang umur tidak sehat mah gak enak. Tapi kalau sehat pasti panjang umur ya. Nah,
itu paling lama di dunia 60 sampai 70 berkisarnya itu. Ini sabda Rasulullah yang mutlak benar. Jadi paling lama sabar itu hanya segitu. Sedangkan di akhirat balasan bagi yang sabar tanpa kecuali. Apakah sabarnya di dunia karena usianya 20 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun, dibalasnya oleh Allah bigoiri hisab di akhirat. Akhirat bigoiri hisabnya itu berapa tahun akhirat itu? Akhirat itu hanya ada permulaannya ya, ujungnya tidak ada. Khalidina fiha, kekal di sana. Jadi tidak ada jawaban pertanyaannya berapa ribu tahun, berapa juta tahun, berapa miliar tahun, berapa triliun tahun, karena khalidina fiha, kekal di sana. Jadi paling lama sabar 70, antara 60 sampai 70. Sabda Rasul. Ya kalau diberi bonus, bonus itu paling banyak setengahnya ya. Tidak ada bonus 100%. Setengahnya, biasanya setengahnya itu dari mertua atau calon mertua gitu ya. Setengahnya bonusnya, diberi bonus aja setengahnya 70 ditambah setengahnya 35 tahun, 105 tahun, berarti sabar itu hanya 105 tahun. Dan tidak ada, atau saya tidak tahu, yang mendapat musibah itu selamanya, tidak ada. Nah, balasannya di akhirat kekal. Khalidina fiha, disebut bigoiri hisab, tanpa terhitung. Iwafas sabiruna ajrahum bigoiri hisab. Yang harus disabari, diatasi, yang harus dihadapi dengan sabar. Nah itulah oleh Covid juga ya, balelo. Apa bahasa Indonesia balelo? Balilul. Apa? Ngeyel. Tanpa terhitung balasan dihadapi dengan sabar itu sebentar. Yang dihadapi dengan sabar itu sedikit. Yang banyak itu balasannya. Sabar itu dalam berapa hal? Satu, sabar dalam ibadah. Kedua, sabar dalam dakwah. Ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Keempat, sabar dalam, udah berapa barusan deh? Satu, ibadah. Kedua, musibah. Kedua, dakwah. Ibadah, dakwah. Ketiga, menjauhi maksiat. Keempat, dalam musibah. Kelima, dalam alaqoh, berinteraksi dengan orang tua, dengan guru, dengan murid, dengan pemerintah, dengan makhluk secara keseluruhan. Itu harus sabar. Keberapa barusan? Kelima. Keenamnya, sabar dalam perang. Request aja satu yang akan dibahas terlalu panjang, 6. Apa yang harus dibahas dari yang 6? Tolong sebutkan. Silakan. Sabar dalam apa? Dalam akhlaqoh, dalam berinteraksi,
Bagaimana supaya bisa sabar dalam berinteraksi dengan orang tua, dengan anak, dengan istri? Ada pepatah Luqmanul Hakim kepada putranya, kun nasian ihsanaka fi haqqil goir wa kun nasian isa'atal goir fi haqqika. Ini salah satu nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu menurut sebagian ahli tafsir seorang nabi. Menurut sebagian ahli tafsir lagi seorang orang tua pendidik yang berhasil mendidik anaknya, diabadikan oleh Allah sampai nama suratnya surat Luqman. Nah, pepatahnya salah satunya dalam beralakoh, dalam interaksi, kun, jadilah kamu nasian, orang yang melupakan, ihsanaka, kebaikanmu, fi haqqil goir, kepada orang lain. Harus menjadi jagoan lupa, melupakan kebaikanmu terhadap orang lain. Yang lupa banyak kita itu kebaikan orang lain kepada kita ya. Kalau lupa kebaikan kita kepada orang lain, suka ingat terus ya. Keduanya, kun nasian isa'atal goir fi haqqik. Jadilah kamu orang yang pandai melupakan kejelekan orang lain terhadap dirimu. Itu untuk sabar fil alaqoh, sabar dalam berinteraksi, berhubungan. Harus pandai melupakan kejelekan diri sendiri. Boleh disurvei kenapa satu pasangan suami istri bertengkar terus, bahkan sampai berujung dengan perceraian atau huru hara. Itu salah lupa teh. Seharusnya lupa kepada kejelekan istri, ini lupanya kepada kejelekan diri sendiri. Seharusnya si istri itu lupa kepada kejelekan suami, terbalik lupanya kepada kejelekan diri sendiri. Nah, di dalam Al-Quran surat Fussilat, punten Ustaz, wa imma yazagonnaka nazgun fasta'id billah, dalam ayat eta, ayat 40 ayat 36 teh surat Fussilat asana kapenak aya hilap deui aya terus kapenak ayat saberapa teh wah kan 36 sampai punten diangoskeun. Cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillah.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Surat Fussilat ayat 34. Apabila di antara kalian suami istri, teman-teman, soulmate atau ayah dan anak, para santri ada adawatun, harus usahakan ka'annahu waliyun hamim, seperti teman yang akrab, yang teman yang hangat saja. Dulu saya ketika di SMP bertengkar gelut begitu tanya dengan namanya waktu itu si Engkos Kosasi, itu dipanggil oleh Ustadz itu, sini dekat, terus disuruh merangkul, saling merangkul gitu gitik-gitik itu terus tertawa dua-duanya, yang ramai semuanya juga jadi tertawa. Ka'annahu waliyun hamim, seperti teman aja. Udah sejak itu tidak bertengkar lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah, kalau saya ditanya oleh siapa saja yang hadir di sini, bagaimana rasanya bertengkar dengan istri? Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Karena alhamdulillah tidak pernah bertengkar dengan istri. Bagaimana kiatnya? Ya diantaranya itu berusaha itu. Prakteknya, kedisiniannya dan kekiniannya ya, untuk pribadi. Si Umi, kalau si Abi sedang marah, beliau itu diam 1000 bahasa atau 2000 bahasa gitu. Tidak ngomong, diam saja. Dan saya sebagai suami, apabila si Umi sedang marah karena kesalahan saya kocak aja gitu. Bisa ngabodor, akhirnya tertawa aja, udah aja gitu, selesai gitu ya. Alhamdulillah nikah itu tahun 70 genap. Ustadz Mulyadi sudah hadir? Sudah lahir belum? 1 tahun, baru 1 tahun ini. Tahun 76. Anak 7 ya. 2 putra, 5 putri, cucu sudah 19 atau baru 19. Mana cucu 1 ikut? Mana Patih? Berdiri. Berdiri. Nah ini cucu ya, sudah besar. Cucu nomor berapa tuh? Udah duduk. Alhamdulillah. Nah, as-sabru fil alaqah itu diantaranya begitu. Ingat-ingat kejelekan sendiri pasti ada itu ya. Kalau tidak ada lupa. Pasti ada, masa tidak ada kejelekannya? Kalau diingat-ingat tidak ada kejelekan, bagus semuanya. Nah kejelekannya itu, tidak ingat kepada kejelekan, itu jelek. Kemudian harus ingat kepada kebaikan orang lain, pasti ada kebaikannya. Bahkan kata ulama hikmah, orang jahat pun ada kejelekannya. Maaf, orang jahat pun ada kebaikannya. Termasuk yang paling jahat sedunia, juara umum terjahat sepanjang masa adalah Firaun. Ada kebaikannya. Kebaikannya apa?
Jadi contoh, ulah seperti Fir'aun gitu dia. Itu kebaikannya. Jadi ada saja kebaikannya. Kalau kita melihat kejelekannya dulu, tidak akan terlihat kebaikannya. Jelek semuanya. Kalau dia lihat dari jelek dulu, melihat satu level dari jeleknya dulu, tidak akan terlihat kebaikannya. Tapi apabila kita melihat kebaikannya dulu, akan terlihat kejelekannya. Dan apabila terlihat kejelekannya itu bukan untuk dijelek-jelekin, tapi untuk diperbaiki. Kalau kita melihat dari kebaikannya dulu. Punten, Pak Jokowi banyak kebaikannya itu. Kalau dilihat, dicari kebaikannya banyak. Dan apabila dilihat kebaikannya, akan terlihat kejelekannya. Tapi apabila dilihat jeleknya dulu, tidak ada kebaikannya. Tidak ada kalau jeleknya dulu. Nah, gitu bila alaqoh. Kalau bisa mah jangan sobar, harus ditingkatkan dari sobar itu. Ditingkatnya kepada apa? Kepada ridho. Buahnya kalau ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah pasti ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sering saya dengar dari A'agim, man radiya falahur ridho. Siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina, dan seterusnya, falahur ridho, baginya karidoan Allah. Kalau sobar mah diberi pahala tidak akan terhitung saking banyaknya. Tapi kalau ridho mah lebih tinggi dari pahala. Lahur ridho, baginya ridho. Kalau Allah sudah ridho, dicintai oleh Allah. Apalagi mau lebih dari dicintai oleh Allah, bukan hanya pahala. Diridhoi itu tinggi daripada sobar. Sobar mah ada beban. Ada beban nahan lidah, nahan hati, menahan organ tubuh. Kalau ridho mah gak ada beban. Raditu billahi robba. Mau sakit ya Allah, sakit juga punya Engkau ya Allah. Ridho mau bagaimana? Sampai mati pun aku ridho ya Allah. Tidak ada beban apapun. Karena la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Kita aya lagu Darso geuning. Kumaha teh? Dina amparan sajadah. Teruskan. Abdi sumujud pasrah. Pasrah ka Gusti Allah. Ridho, tidak ada beban. Nah, seharusnya kita itu kalaulah tidak seutuhnya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, ditingkatkan. Kalau sudah bisa sobar, ditingkatkan, lebih ridho, rela. Memperbanyak la haula wala quwata illa billahil ali adim. Nah, udah ada bahasan ridho mah lebih tinggi dari sobar, tidak ada beban di dalam diri. Nah, apakah ada lagi yang lebih tinggi dari ridho menghadapi hidup? Yaitu ada syukur. Kalau sobar banyak pahalanya, lama balasannya dari Allah, ridho, dicintai oleh Allah. Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7 ya.
Kalau kalian syukur akan aku tambah, ada tambahnya di dunia yang pokoknya nanti di akhirat. Kalau tambah mah bonus dari, supaya tidak iklan ya, dari toko aja paling banyak berapa persen bonus? 100% bonusnya? Oh, berapa? 10, 2,5%. Itu bonus. Nah di dunia itu bonus. Salah seorang cucu saya, sudah lupa lagi apakah cucu yang ikut sekarang atau yang mana, yang belum sehat pikirannya mah ya, belum dewasa, tergopoh-gopoh itu kepada bonus, kepada ibunya itu, bunda ikut lomba cenah, lomba apa, mewarnai, kalau kalah juga akan ada bonusnya cenah. Jadi kepada bonus, padahal bonus nama 10.000 tapi bayar nama 50.000 ya. Diingatnya teh bonusnya aja. Tapi kalau yang sudah dewasa mah pokoknya. Nah di dunia, kesenangan dunia berapapun itu bonus. Azidannakum, bonus mah tidak banyak, sedikit. Yang pokoknya di akhirat. La in syakartum la azidannakum, itu tambah di dunia. Yang pokoknya di akhirat. Nah bagaimana supaya kita bisa termasuk orang yang syukur? Sebelum menjawab itu, syukur itu bagaimana? Rukun syukur ada 5. Apa artinya rukun? Rukun itu ketentuan yang mesti ada ketika melaksanakan. Seperti rukun Islam, ketentuan yang mesti ada ketika Islam. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Kalau syarat mah ketentuan yang mesti ada sebelum melaksanakan. Syarat sholat suci dari hadas dan najis. Sebelum sholat harus sudah bersih dari hadas dan najis. Syarat sholat harus menutup aurat. Sebelum sholat harus menutup aurat. Tidak boleh sudah 2 rakaat baru ditutup auratnya. Syarat sholat baca Fatihah itu harus di dalam sholat. Tidak boleh mengpeng salese sekarang aja sebelum sholat mengpeng salese baca Fatihah, tidak bisa. Nah rukun syukur itu ada 5. 1, khudu'uhu lahu, tunduk patuh kepada pemberi nikmat. Pemberi nikmat hakikatnya siapa? Allah. Kalau yang menjadi pelantara atau bahasa agim syariatna banyak manusia. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah syukur itu kepada Allah hakikatnya dan kepada manusia. Manusia yang paling berhak menerima syukur adalah orang tua. Anishkurli wali walidaik, syukurlah kepadaku, firman Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas, atau kama qala Rasulullah. Seseorang belum bersyukur kepada Allah apabila tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi tunduk patuh itu kepada Allah dan kepada yang menjadi jalan datangnya nikmat Allah. Itu pertama, tunduk aja singkatnya gitu. Keduanya, hubbuhu lahu, tambah cinta kepada pemberi nikmat. Dan kepada yang menjadi jalannya datang nikmat. Kita nikmat
thalabul ilmi nikmat, sholat di Masjid Darut Tauhid itu syukur kepada Allah dan syukur kepada pemimpin Darut Tauhid bersama jajarannya. Berterima kasih, paling tidaknya menjerit mendoakan supaya semuanya sama-sama berkumpul di surga Firdaus. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Tunduk, cinta keduanya. Cinta dan tunduk, kalau kita berpikir sebenarnya sekalipun tidak ada ajaran Islam, tidak ada firman Allah, kalau memakai punya tabiat, punya otak, punya tabiat diri, kita tapakuri itu anjing. Anjing, saya punya tetangga punya anjing. Anjing setelah diberi makan, itu taatnya luar biasa si anjing itu. Punten nyebut si anjing ke anjing gitu. Itu ketika pergi naik motor, yang punya motor itu si anjing itu mengejar sampai tidak terkejar, balik lagi. Begitu terdengar suara motornya, dijemput itu ya. Jadi sambil jeguk-jeguknya itu. Saya berpikir, kalau tidak tunduk patuh, tidak cinta kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah saya lebih hina dari anjing, atau anjing lebih mulia daripada saya? Allah itu tidak berhenti memberi nikmat, memberi rezeki, memberi makan kepada kita. Tapi naudzubillah, kita tidak bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang tidak ingat makan itu. Tiba-tiba jelger makan, ada batu ya, ada pasir, itu diingatkan oleh Allah. Ini mah mikir diri sendiri, sering begitu. Itu diciptakan oleh Allah, anjing harus ditapakuri. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Apapun terganti siang dan malam dan apapun yang terjadi itu jadi tanda, jadi pelajaran bagi orang yang punya pikiran. Tunduk, cinta, baru dua ya. Ketiganya, rukun syukur itu i'tirafuhu binafs bihi. I'tirafuhu biha punten. Mengaku. Tunduk, taat, cinta. Ngaku. Ngaku apa? Ngaku diri itu tidak bisa mendatangkan nikmat. Nih, contohnya air segelas ini terdiri dari air putih yang hangat pakai madu. Ada di gelas. Berapa ribu orang yang kerja di pabrik gelas. Dari pabrik gelas itu diangkut dengan mobil. Berapa ribu orang yang kerja di pabrik mobil. Mobil itu lewat jalan raya. Berapa ribu orang yang kerja di pabrik. Di jalan raya, yang di pabrik semennya, di sana sebagainya, tidak akan terhitung. Tapi saya kesini ketika ditelepon di WA, tidak minta sediakan air hangat pakai madu, tidak. Tiba-tiba sudah datang, ya ditawarin oleh Ustadz Mulyadi itu, tinggal regot itu, ya tinggal regot ya. Ditapakuri itu satu teguk juga berapa juta orang tapi digerakkan oleh Allah. Ada yang ridho jadi tukang ngaduk, ada yang ridho
jadi kenek, ada yang ridho jadi tukang panggul. Digerakkan aja Allah. Semuanya ridho, masaknya ridho, enak aja gitu. Bahkan jadi bahagia, syukur punya kerja gitu. Padahal dihitung mah berapa ribu. Itu makanya Allah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Nikmat yang kamu rasakan saja tidak akan terhitung. Ini ayat menyuruh menghitung nikmat. Kita ini diperintah menghitung nikmat. Kalau kita pandai matematik, pasti tidak akan mampu menghitung nikmat yang kita rasakan itu. Kalau seseorang mampu menghitung nikmat yang sudah dirasakan, berarti itu bodoh matematik itu. Kalau bisa menghitung, karena firman Allah, Allah menyatakan yang menciptakan kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Ayat ini menyuruh menghitung, harus hitung kita. Dan kalau benar menghitungnya, tidak akan mampu menghitungnya itu. Dan ketika merasa diri tidak mampu menghitung nikmat, akan terpanggil untuk bersyukur atas nikmat itu. Nah, i'tirafuhu biha, mengaku diri tidak mampu menghitung nikmat. Keberapa itu? Keempat? Ya? Ketiga? Ya, betul. Keempatnya, sana'uhu alaiha, memuji, menyanjung pemberi nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun kepada nikmat Tuhanmu, fahaddis, harus diceritakan. Diceritakannya kepada siapa? Kepada yang layak mendengarnya. Kalau sudah dapat rezeki nomplok, jangan diumumkan di pengeras suara, saya mendapat sekian miliar, akan habis ya. Tapi kepada yang layak aja mendengarnya, pasti ada yang layak. Yang layak itu mungkin ibu kita, atau istri kita, atau suami Anda, jangan suami kita. Itu menceritakan. Nah, khususnya lupa lagi si Akang itu nama nanti siapa? Kang Aman. Kang Aman kalau sudah mendapat nikmat dari istri, nah itu mah layak menceritakannya kepada istri lagi, jangan kepada orang lain. Jangan langsung tidur Kang Aman, harus diceritakan dulu. Itu perintah Allah ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jangan menuduh ke Kang Aman, mungkin ada di antara kita padahal nikmat itu hanya lewat istri saja. Tidak diceritakan nikmatnya. Bisa-bisa salah satu rukun syukur itu hilang. Bisa-bisa kesananya dan jadi tidak sakinah dengan istri itu. Karena tidak mensyukuri nikmat itu, salah satu rukun syukur hilang, tidak diceritakan. Seharusnya mah nuhun umina neng, sebut kumaha semoga neng bisa dipapageun di surga Firdaus ku akang, atau neng mapageun akang di surga Firdaus, atau babarengan asup surga gitu samemeh sasamemeh. Sare deui teh Kang Aman, kadang-kadang pohonnya sare we langsung. Ieu mah teu ngintip Kang Aman. Mungkin di antara kita ada yang begitu, jangan-jangan saya juga sendiri. Nah, itu keempat, menceritakan kenikmatan. Punten ada tambahnya. Saya tanya, kenapa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun kepada nikmat yang diberikan Tuhanmu ceritakanlah. Tapi dalam Ar-Rahman berulang-ulang
Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang terjemahnya teh nikmat Tuhanmu. Nah henteu fabi ayyi nikmati rabbika tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak fabi ayyi nikmati rabbikuma ya, tapi fabi ayyi ala. Saya itu bertanya sejak pesantren dia bertanya kenapa itu. Nah ketemu benar-benar nama dulu pernah dijawab oleh kiai di pesantren itu. Kalau ala mah punten tangan diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tangan. Nah, bisa mengepalnya, bisa produksinya, produktifnya itu nikmat. Kalau ininya punya tangannya ala. Jadi sumber nikmat. Ada bahasan lagi. Silakan buka yang suka buka Google yang bisa bahasa Arab mah. Tulis aja di Google teh. Atau di YouTube lamahat al-farqu bainan ni'mah wal ala gitu tanyakannya kasih YouTube itu akan muncul bahasan. Nah, yang saya baca kalau ala itu punten nikmat punten lupa lagi asyaun sukhriyatun ditundukkan oleh Allah tanpa melihat kebutuhan, tanpa melihat permintaan manusia, tanpa usaha manusia. Seperti kita tiap hari menikmati sinar mataharinya, itu Allah tidak memikirkan kebutuhan. Allah mah tidak berpikir ya. Allah tidak melihat kebutuhan itu. Pokoknya mah menciptakan aja. Kasih sayang Allah saja. Allah itu sungai, laut diciptakan oleh Allah. Matahari, langit dan bumi. Ditaklukkan aja. Wa sakhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Sakhara itu ditaklukkan. Nikmatun taskhiriyatun. Kalau nikmat mah itu ada yang diusahakan. Kita dengan bergerak ngetik itu ada hasilnya, itu nikmat juga, itu dari Allah juga. Nah, banyak orang yang mendustakan itu kepada Allah. Kita diberi badan kita sedang sakit, sakitnya ya kenikmatan karena sakit nikmatnya tidak ada, tapi Allahnya masih ada. Sakit kepala, kepalanya masih ada kan? Itu Allah itu. Nah banyak yang mendustakan itu tidak dipikirkan. Kepada nikmat ada karena merasa diri mendapat nikmat. Nah itu. Termasuk harus disyukuri juga itu. Jangan didustakan. Kadang-kadang kita mendustakan sakit kepala, sakit gigi, udah mendustakan kepada diberi gigi nama sudah sekian lama nikmatnya, ketika sakitnya aja ngegerung-gerungnya tuh, you know? Kemudian terakhir kelimanya adalah alla yasta'milha fima yukrahu, jangan menyalahgunakan nikmat. Rukun syukur itu diulangi taat, cinta, ngaku, ngomongkan, nyaritakan, menceritakan, kemudian jangan menyalahgunakan nikmat itu. Bagaimana supaya bisa itu? Minimalnya kita dalam menghadapi hidup itu bisa sabar, ditingkatkan ridho, syukur-syukur bisa syukur. Bagaimana caranya? Jangan salah meminjam bahasa Agim, jangan salah target. Target hidup itu di dalam Al-Quran secara keseluruhannya surat 42
ayat 20, surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Siapa yang dalam hidupnya targetnya ini ingin kebahagiaan, ingin tanaman panen di akhirat, janji Allah nazid lahu fi harsih, pasti kami akan nambah keberuntungannya, hasil panennya. Tambahnya di dunia, yang pokoknya nanti di akhirat. Kalau dalam hidupnya ingin kesenangannya dunia, targetnya dunia, ketika di pesantren juga dah maunya diam di pesantren itu kalau banyak bekal, banyak duit, banyak ini, banyak ditengok oleh orang tua. Tujuannya dunia saja, akan diberi oleh Allah, pasti diberi. Ya paling untung diberi di dunia itu. Wa ma lahu fil akhirah min nasib. Tapi jangan mengharap kesenangan di akhirat kalau hanya tujuan dunia. Nah, kalau tujuannya kita selamanya terngiang-ngiang itu kebahagiaan akhirat, hidup akan bisa sabar, bisa ridho, bahkan sampai bisa syukur. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Dan musafahanya pakai remote ya, begini aja. Dan saya sekarang itu ada acara, pokoknya doakan saja. Paling utamanya akan kedatangan tamu. Bukan kedatangan, sudah kedatangan, sekarang sedang pergi dulu. Akan bertemu lagi jam 10. Tamunya dari Yaman. Dan doakan semoga hasilnya mendapat limpahan keberkahan dari Allah. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا Ya Allah, hamba di Baitullah-Mu, di depan multazam-Mu, hamba mohon kepadamu wahai yang maha mendengar, undang sahabat-sahabat hamba ini ke tanah suci ya Rabb. Berikan nikmatnya bisa bersujud di tanah haram ini, undang menjadi haji, hajah yang mabrur mabrurah, bisa umroh yang Kau terima ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Berikan nikmat iman bagi yang masih lemah, karuniakan nikmatnya ibadah yang khusyuk ya Allah, yang ikhlas,
Karuniakan nikmat yang beramal soleh, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan rezeki hanya yang halal, yang berkah, ya Allah. Berikan kesehatan lahir batin, sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Ya Allah, lepaskan yang sedang dililit hutang, ya Allah. Engkau maha kaya. Engkau tahu penderitaan saudara kami yang berhutang. Ya Allah, bimbing para pemimpin di negeri ini agar menjadi tauladan, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar bisa menjadi contoh kebaikan yang dapat membimbing umat ini ada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, persatukan umatmu ini, persatukan negeri ini, ya Allah. Kami rindu kedamaian, keadilan. Kami rindu masyarakat yang patuh padamu. Wahai Allah, kabulkan doa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, Engkau tahu siapa yang sedang menyimak. Berikan yang terbaik bagi dunia akhirat bagi sahabat hambaku ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih sahabatku sekalian. Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah maha mengabulkan. Semoga ada manfaatnya tayangan ini, ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Izin siap. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Detik Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Detik Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.